Tujuan dari identifikasi bahaya di laboratorium, ruang kuliah maupun aktivitas selama kuliah yang pertama adalah mengurangi peluang risiko terjadinya kecelakaan. Yang kedua, memberikan pemahaman bagi semua pihak baik dari mahasiswa, dosen, maupun seluruh civitas akademika yang terkait mengenai potensi bahaya dari aktivitas tempat kerja, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan. Yang ketiga, sebagai landasan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif. Yang terakhir, memberikan informasi yang tepat dan terdokumentasi mengenai sumber bahaya dalam tempat kerja kepada semua pihak, khususnya bagi pemangku kepentingan. 6 langkah-langkah identifikasi bahaya sesuai standar ISO. Yang pertama, kumpulkan informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. Kedua, lakukan observasi secara langsung untuk menentukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja sehingga dapat dilakukan pengendalian sebelum terjadinya kecelakaan. Ketiga, identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. Keempat, lakukan penyelidikan terhadap setiap insiden yang terjadi untuk menemukan penyebab terjadinya insiden tersebut, sehingga insiden tidak terulang kembali. Kelima, lakukan identifikasi bahaya terkait situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Keenam, kelompokkan sifat bahaya yang teridentifikasi, tentukan langkah-langkah pengendalian sementara, dan tentukan prioritas bahaya yang memerlukan pengendalian secara permanen. Dan untuk resiko dalam aktivitas selama kuliah, salah satunya adalah kerusakan retina akibat radiasi ultraviolet. Penggunaan gawai pasti tidak dapat kita hindarkan, bahkan hampir setiap hari kita memakai gawai yang memancarkan sinar ultraviolet. Sinar radiasi UV atau ultraviolet dapat merusak retina mata kita apabila terpapar secara jangka lama. Kerusakan pada retina ini disebut juga dengan retinopati surya, yang menyebabkan kerusakan sel batang dan sel kerucut pada retina mata. Radiasi UV dapat dijumpai di mana saja. Contohnya adalah matahari, layar handphone, laptop, monitor, dan masih banyak lagi. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko ini adalah untuk memakai pelindung mata yang dapat menghalang sinar radiasi ultraviolet. Yang kedua, mengurangi pemakaian gawai yang memancarkan radiasi ultraviolet. Yang ketiga adalah menggunakan topi saat beraktivitas di luar rumah. Duduk selama berjam-jam ketika mengikuti perkuliahan ataupun mengerjakan tugas menggunakan laptop memang sudah tidak asing bagi kita. Posisi duduk yang salah dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan skoliosis, memicu nyeri punggung, menyebabkan kelelahan, hingga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan stres. Oleh karenanya, diperlukan usaha untuk mengurangi resiko yang disebabkan oleh posisi duduk yang salah. Langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengatur posisi duduk yang benar. Yang pertama, posisikan kedua kaki sejajar dan tidak bersilangan. Yang kedua, menjaga posisi badan agar tetap tegak dan tidak bungkuk. Dan yang ketiga, usahakan badan untuk tetap santai. Posisi duduk yang tegang dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman dan sakit pada pinggang. Yang keempat, adalah untuk menjaga jarak pandang mata dengan layar komputer. Dan yang terakhir, yang kelima, menggunakan kursi yang nyaman. Usahakan ada sandaran punggung dan seat. Sistem grounding buruk. Penggunaan grounding yang baik akan membantu mengalirkan arus listrik yang berlebihan supaya tidak menimbulkan efek buruk bagi pengguna. Sayangnya, penggunaan sistem grounding di Indonesia masih kurang diperhatikan dan banyak yang menyepelekan hal ini. Hal tersebut bisa tampak dari ada banyaknya kabel kelistrikan yang masih berseliweran di lantai. Padahal, penting untuk diketahui apabila kabel tersebut terinjak atau terkena aliran listrik ke lantai bisa mengakibatkan hal yang sangat berbahaya. Berikut adalah beberapa pengendalian untuk meminimalkan risiko. Yang pertama adalah menempelkan CPU ke dinding. Aliran listrik yang mengalir dari CPU akan langsung diteruskan pada dinding sehingga kita dapat terhindar dari sengatan listrik. Yang kedua adalah dengan memakai alas kaki yang bersifat isolator atau tidak mengantar arus listrik. Berikutnya yang ketiga adalah memasang karpet pada lantai. Dan yang terakhir adalah memperbaiki sistem grounding yang buruk.